wabarakatuh. Selamat datang di podcast Birawa. Nah, di podcast kali ini dibawakan oleh saya, Yurinda Devan Kalingtias, dengan teman saya, Robiah Haladawiyah. Nah, di bulan Ramadan ini kami akan membawakan tema tentang toleransi beragama. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang dua teman kita. Hai. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih. Sebelumnya, boleh dong perkenalkan diri kalian di sini. Perkenalkan, nama saya Yuninda Firkanata. Perkenalkan, nama saya Tony Lukman Hadiudwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau tanya-tanya nih kepada Mbak Linda dan juga Mas Tony. Ya, Nah, sebelumnya kalau boleh tahu agamanya Mbak Linda sama Mas Tony ini apa ya? Kalau saya agamanya Kristen Protestan. kalau saya agamanya Islam. Nah, pastinya nih kalau di lingkungan sekolah kan udah pasti menemukan teman yang pasti berbeda agama. Ya. Nah, gimana sih perasaan kalian pas ketemu sama teman yang berbeda agama itu? Kalau saya perasaannya senang ya, karena saya bisa belajar untuk memahami perspektif orang lain tentang keyakinan saya. Kalau saya jujur aja, awalnya sih kultur shock. Itu Sekali. siapa ya? Karena pas SD sama pas SMP, saya hidup di lingkungan yang dimana mayoritas penduduknya yang muslim semua. Apalagi teman satu kelas, muslim semua juga. Jadi ketika saya masuk ke SMK Tanda Birawa ini, dan saya ketemu sama teman sekelas, jujur saja saya masih kultur shock. Kamu kan ngalami culture shock tuh. Iya. Nah, itu kan kayak canggung gitu kan. Mm-mm. Itu cara mengatasi canggungnya tuh gimana? Kalau awalnya sih saya lewat perantara antara teman gitu, biar bisa akrab sama teman-teman lainnya. Gitu. Lewat perantara. Iya. Kalau Mbak Linda itu kalau pas ketemu seumpamanya nih sama teman yang agamanya Islam, itu bisa langsung akrab atau sama harus pakai perantara juga? Enggak, kalau saya bisa langsung akrab karena saya dari kecil itu sudah berada di lingkungan yang dikelilingi sama orang-orang berbeda keyakinan. Jadi sudah biasa. Nah, sebelumnya nih kan Mbak Linda sama Mas Tony kan sudah kayak terbiasa kan, sekarang sudah mulai terbiasa. Iya. Nah, kalau kita lihat dari sosmed, itu kan pasti masih banyak banget kan yang masih apa ya, intoleransi gitu. Nah, menurut kalian nih alasan mereka nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa, menerima iya ya? belum bisa menerima itu kenapa? Kalau dari pandangan kalian masing-masing? Kalau menurut pandangan saya sih, kemungkinan pasti dari faktor lingkungan ya. Karena kalau faktor lingkungannya emang udah nggak baik sama, nggak toleransi sama agama lain, otomatis ya dia juga begitu. Dia juga ikut terpengaruh. Kalau Mbak Dinda gimana? Kalau menurut saya bisa jadi juga pengaruh dari media sosial itu sendiri. Karena kan di medsos itu banyak sekali konten-konten yang diskriminatif, yang menyudutkan keyakinan orang lain, itu bisa membuat seseorang terpengaruh. Menurut kalian itu apakah sekolah, kan kalian ini di sekolah kan pasti ada pelajaran kayak pelajaran agama, terus kayak ada tentang toleransi kan. Iya. Terus itu menurut kalian itu pengajaran dari sekolah itu udah cukup apa masih harus ditambah pelajaran tentang toleransi? Kalau menurut saya sih kalau di sekolah aja itu nggak cukup ya. Kita harus belajar juga di kehidupan sehari-hari. Terus kalau ada tambahan lainnya mungkin juga kegiatan mayoritas, kayak kegiatan komunitas, kayak festival budaya, terus pertukaran budaya, pertukaran seni gitu. Kalau Mas Tony? Sama sih jawabannya. Nggak usah ditambah-tambah lagi. Gimana sih menurut pandangan kalian tentang toleransi itu? Atau mungkin dari kitab kalian itu ada yang menjelaskan Tentang toleransi. mungkin bisa dijelaskan. Kalau di kitab saya, di Kristen itu ada, salah satunya ada di Yohanes 13, ayatnya yang ke-34, itu berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Pendapatnya Kak Ninda.
tentang toleransi. Nah, kalau pendapat saya tentang toleransi itu bukan berarti kita harus setuju dengan semua orang, tetapi kita harus menghargai hak orang lain untuk memiliki pendapat yang berbeda. Kalau Mas Tony sih, Kalau seingat saya sih ada surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang intinya adalah manusia itu diciptakan dengan berbagai jenis. Maksudnya beraneka ragam lah, seperti ras, suku, agama, dan juga mungkin nasib yang berbeda-beda. Namun walaupun begitu ya kita tetap harus bertoleransi kan. Menurut pandangan Mas Tony sendiri, toleransi sendiri itu Toleransi sendiri kalau menurut saya itu sesimpel nggak ikut campur dalam urusan orang lain dalam menghadapi ya ya sesimpel nggak ikut campur ke urusan orang lain lah dalam masalah pribadinya itu sudah termasuk toleransi menurut saya. Nah, belakangan ini saya tuh baca di kolom komentar kayak TikTok gitu kan. Nah itu rame banget kayak takjil gitu ya Mbak ya. Nah, ya kan pastinya kan kalau sore hari itu lebih lagi ya kan. Apalagi ini Ramadan. Ya. Itu udah pasti kayak pada buat takjil semua udah nggak peduli itunya apa. Menurut Mbak Ninda pernah nggak sih ikut juga buat takjil? Setiap sore, kita jajan juga. Tapi kan banyak kan anekanya itu. Jadi ikut juga. oke, kalau menurut Mas Tony itu gimana tuh Kak? Yang nggak ikut puasa tapi ikut takjil itu gimana tuh perasaannya? Kalau yang jadi penjual sih pasti enak lah ya. Iyalah. Apalagi kan orang tua saya juga jualan di rumah. Kalau jadi masalahnya sendiri Ya. gimana kalau dia tuh nggak puasa tapi juga ikut buat takjil. Apalagi dia tuh selalu ngambil paling banyak. Kalau saya sih yang penting nyari warung lain aja deh. Karena udah gak bisa nyaingin deh. Gimana sih? Tolong dikasih kesan buat orang-orang yang yang masih belum mau bertoleransi, buat biar mereka tuh mau bertoleransi gitu. Kesan-kesannya buat teman-teman. Lebih ke tips and triknya sih. Tips and triknya. Biar mereka tuh memiliki pandangan yang bagus satu sama lain. Biar nggak saling kayak menjatuhkan, ejek-ejek. Tapi kayaknya emang sulit sih. Iya. Soalnya kalau di Islam aja ya, itu kan ada banyak aliran. Iya. Ya itu kan ada 3 ya kalau nggak salah. Nah, saya dengar itu ada ya 2. Itu ada yang benar-benar kayak musuhan banget gitu. Iya sih. Mereka tuh benar-benar nggak rukun. Beda pendapat. Beda pendapat. Nah, kalau tips and triknya itu mungkin menurut saya susah. Ya susah soalnya. Gimana ya kalau orang udah pikirannya tuh batu, pastinya bakal kekeh sama pendapatnya sendiri. Nah, tapi kalau ada nih tips dan triknya dari Mas dari Mas Tony sama Mbak Nida, nah itu apa? Dan mereka mau kayak temenan, entah apa gitu, ya minimal maulah ngobrol-ngobrol gitu, nggak ngecek-ngecek. Kalau menurut saya sebenarnya itu menurut diri mereka masing-masing ya. Kalau mereka mau terbuka ya pasti mereka bisa saling menghargai, tapi kalau enggak ya Susah. ya tips and triknya ya harus terbuka. Kalau Mas Tony, Ya itu sama tergantung pribadinya masing-masing sih. Jadi kalau memang pribadinya dari awal emang nggak suka sama orang yang berbeda sama dirinya, ya mau gimana lagi? Pada intinya ya emang nggak ada triknya. Nggak ada triknya. Memang tergantung pribadinya masing-masing. Ya bisa menghargai perbedaan atau enggak. Di agama Kristen ya kan Mbak Iya, Nida kan iya. Kristen kan. Nah itu kan ada kayak banyak banget acara apa ya, kayak hari raya gitu ya. Nah hari raya kayak salah satunya tuh Christmas apa sih? Natal. Natal ya. Nah Natal
itu kan kalau Natalan itu biasanya kan benar-benar dirayakan itu meriah banget kan. Nah, Iya. buat Mas Tony gimana cara menyikapi si Natalan itu? Kayak katanya kan dari beberapa orang yang mengatakan kalau Islam itu tidak boleh nggak boleh mengucapkan selamat. Selamat Natal kayak gitu kan katanya nggak boleh. Ya nggak ikut sih pokoknya. Jadi kalau contoh ada yang ngucapin selamat Natal, ya saya nggak ikut-ikutan. Saya udah punya pendirian soalnya. Nah, bedanya Mas Tony ini apa? Ya nggak ikut-ikutan sama orang lain, nggak FOMO gitu maksudnya. Enggak. Oke. Tapi kalau semisal kayak punya teman, semisal nih kalian berdua sekelas, terus waktu Hari Raya Idul Fitri kan biasanya kan kayak maaf-maafan tuh Iya. Mbak Ninda. Nah itu Mbak Ninda juga ngucapin kayak selamat Idul Fitri Iya, gitu. iya. Itu masalah nggak? Enggak masalah. Enggak ada larangan kalau di keyakinan saya ya. Aku enggak ada. Nah, untuk kesimpulan yang bisa kita dapat dari podcast kali ini. Nah, meskipun kita berada di ruangan yang sama atau di lingkungan yang sama, kita pasti tidak akan terlepas dari perbedaan. Jadi kesimpulannya kita harus tetap menghargai dan menghormati. Kalau bisa ya lebih terbuka lagi untuk lebih bertoleransi. Iya, lebih bertoleransi. Ya, semoga podcast kali ini dapat membantu. Ya, dapat membantu dan kayak memberikan kesan yang baik untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di podcast Birawa selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.